Sebuah garis merah telah dilanggar, tapi itu bukan salah satu dari banyak garis merah Rusia yang sering dibanggakan, yang masing-masing seharusnya memicu eskalasi yang tak pernah benar-benar terjadi. Kali ini Rusia yang telah melewati titik tanpa kembali. Sebuah rudal Rusia telah terbang masuk ke Polandia. Tanggapan yang diberikan adalah hal terakhir yang pernah diperkirakan Putin. Polandia telah mengumumkan bahwa mereka siap melakukan satu hal yang bahkan NATO dan terutama Rusia telah takuti selama bertahun-tahun. Mereka akan mulai menembak jatuh rudal-rudal Rusia. Hanya saja, Polandia tidak membatasi dirinya di wilayahnya sendiri. Polandia mengancam akan mulai menembak jatuh rudal-rudal Rusia saat mereka terbang di atas Ukraina. Pada tanggal 6 Agustus, Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, melakukan wawancara dengan Radio Polandia. Saat menjawab pertanyaan, Sikorski mungkin teringat kata-kata mantan Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki. Tidak ada lagi rudal Patriot untuk Ukraina. Itulah pernyataan Morawiecki yang dia buat setelah terungkap bahwa Polandia telah menyerahkan lebih banyak rudal Patriot kepada sekutunya di Ukraina. Akhirnya dia ditanya tentang komentar tersebut selama wawancara. Sikorski sudah menyiapkan jawabannya, dan dia mengejutkan setiap pendengar saat menyampaikannya. Semakin banyak orang yang tewas, jadi muncul pertanyaan, bukankah lebih baik menembak jatuh rudal Rusia di atas Ukraina daripada mungkin nanti di atas Polandia? Ini adalah topik untuk diskusi yang sangat serius, yang seharusnya tidak menjadi sandera persaingan politik partai, kata Sikorski. Dan begitu saja, kotak Pandora telah dibuka. Menteri Luar Negeri Polandia mengatakan di radio nasional bahwa akan lebih masuk akal bagi Polandia untuk langsung menembak jatuh rudal Rusia dari wilayahnya sendiri dan di atas wilayah Ukraina daripada menunggu kemungkinan rudal-rudal itu masuk ke Polandia. Jangan berasumsi bahwa skenario terburuk bagi Polandia tidak akan pernah terjadi. Sikorski memperingatkan, agresi Rusia mungkin tidak terbatas hanya di Ukraina. Jika Putin berhasil, sangat mungkin dia akan mengarahkan ambisi gilanya ke negara-negara bekas Soviet lainnya. Polandia adalah salah satu negara tersebut, dan Polandia tidak ingin kembali jatuh di bawah cengkeraman Soviet dalam bentuk baru sekali lagi. Komentar Sikorski bukan muncul begitu saja. Menteri Luar Negeri Polandia memiliki alasan yang sangat kuat untuk berpendapat bahwa negaranya seharusnya menembak jatuh rudal Rusia di atas Ukraina sebelum rudal-rudal itu menuju ke Polandia. Dan alasan itu dapat ditelusuri kembali ke sebuah insiden yang terjadi pada akhir bulan Juli. Saat Rusia melancarkan lagi serangan rudal balistik biadabnya ke Kiev dan wilayah sekitarnya yang menewaskan setidaknya 9 orang, salah satu rudal Rusia tampaknya melenceng dari jalurnya. Alih-alih menghantam Ukraina, rudal itu justru melintasi perbatasan Ukraina dengan Polandia dan terus melaju. Baik pesawat militer NATO maupun Polandia dikerahkan dan mereka mengamati rudal tersebut untuk memastikan bahwa rudal itu tidak menuju ke tempat yang dapat membahayakan nyawa manusia. Rudal itu terus bergerak. Saat akhirnya jatuh, rudal itu sudah berada sekitar 90 km di dalam wilayah Polandia. Jet tempur telah menjalankan tugasnya. Rudal Rusia itu meledak di ladang kosong, meninggalkan kawah besar. Namun insiden ini menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya yang paling utama, apakah Rusia melakukan ini dengan sengaja? Polandia sudah siap menembak jatuh rudal itu jika menjadi ancaman di wilayah Polandia. Proyektil tersebut kemudian diidentifikasi sebagai rudal jelajah Rusia KH-101 dan CNN kemudian melaporkan bahwa Polandia dan NATO bersama-sama mengerahkan sepasang jet tempur, sebuah helikopter, pesawat peringatan dini, dan pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara. Media yang sama mengatakan bahwa jet tempur NATO benar-benar hanya beberapa detik lagi untuk menembak rudal Rusia di udara sebelum akhirnya jelas bahwa rudal itu akan jatuh tanpa menimbulkan bahaya apapun. Tampaknya logika yang digunakan adalah lebih baik menyimpan senjata yang seharusnya digunakan untuk kejadian di masa depan yang lebih berbahaya. Setelah serangan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Polandia, Cezary Tomczyk, mengungkapkan bahwa sekitar 2 lusin rudal terdeteksi mengarah ke Polandia selama pengeboman Rusia. Semua kecuali satu akhirnya jatuh di Ukraina. Tetap saja, jumlah itu mengkhawatirkan. Lebih dari 20 rudal Rusia bisa saja memasuki wilayah udara Polandia. Jadi jika Anda mencari konteks dari pernyataan Sikorski, itulah penjelasannya. Menteri Luar Negeri Polandia tidak hanya sekadar mengatakan bahwa negaranya harus menembak jatuh rudal Rusia di atas Ukraina tanpa alasan. Salah satu rudal itu baru saja menghantam Polandia. Sengaja ataupun tidak, itu membuat setiap rudal Rusia yang terbang ke arah Polandia menjadi ancaman. Ancaman itu harus dihancurkan, kata Sikorski. Bahkan jika ancaman itu masih berada di wilayah udara Ukraina. Apa yang disarankan Sikorski adalah sebuah eskalasi besar. Kita hampir bisa mendengar keluhan yang keluar dari Kremlin saat kita berbicara. Apa hak Polandia untuk menembak jatuh rudal Rusia di atas Ukraina? Ancaman akan datang. Klaim tentang eskalasi akan muncul. Rudal Rusia yang baru saja menghantam Polandia akan diabaikan atau paling tidak diklaim sebagai sebuah kecelakaan. Rusia akan mencoba mengintimidasi dan membujuk. Yang keduanya adalah praktik standar. Namun ketika berurusan dengan Polandia, Putin seharusnya sangat khawatir bahwa Sikorski dan pemerintah Polandia akan benar-benar menindaklanjuti ancaman mereka karena Polandia pernah mempertimbangkan hal seperti ini sebelumnya. Pada Juli 2024 lalu, muncul berita bahwa Polandia sedang mempertimbangkan untuk menembak jatuh rudal Rusia di atas Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan
pertahanan bersama antara kedua negara. Sekali lagi, Sikorski menjadi tokoh utama di balik proposal tersebut setelah sebuah insiden di mana rudal Rusia memasuki wilayah udara Polandia selama sekitar 40 detik sebelum kembali berbelok menuju Ukraina. Tidak ada hasil dari pembicaraan tahun 2024 itu. Namun sekarang, jenis insiden yang selalu ditakuti Sikorski telah terjadi dan Polandia kini lebih siap dari sebelumnya untuk mulai membalas Rusia dengan perlakuan yang sama. Polandia sudah mulai menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya sendiri, seperti yang terjadi pada September 2025 ketika Rusia mengirim 19 drone ke Polandia dalam satu hari. KH-101 yang memasuki Polandia pada akhir Juli akan ditembak jatuh jika dianggap sebagai ancaman nyata terhadap nyawa atau fasilitas penting. Bukan langkah besar bagi Polandia untuk memperluas kebijakan menembak jatuh itu hingga ke Ukraina, setidaknya dalam hal jarak yang harus dijangkau oleh pertahanan Polandia. Tapi ada satu fakta sederhana yang tak bisa disangkal. Jika Polandia benar-benar melakukannya, ini akan menjadi bentuk eskalasi yang tidak pernah diduga Rusia dan selalu ditakuti NATO. Banyak yang akan mengatakan ini memang sudah seharusnya. Piotr Wojka yang merupakan Direktur Eastern Flank Institute yang berbasis di Brussels mengatakan kepada LRT, netralisasi akan menjadi jawaban yang tepat secara politik. Karena orang Rusia hanya memahami kekuatan dalam konfrontasi seperti ini. Polandia akan menciptakan preseden berbahaya jika mulai menghancurkan rudal Rusia di atas Ukraina. Tetapi Kremlin akan mendapat pesan bahwa Polandia benar-benar serius. Dan jangan lupa, ada rumor bahwa Rusia pernah mengincar semacam konfrontasi dengan Polandia sebelumnya. Pada 3 Juli, Telegraph melaporkan bahwa Amerika Serikat telah beberapa kali memperingatkan Polandia tentang rencana Rusia melakukan semacam provokasi bersenjata di wilayah Polandia. Kemungkinan untuk menguji tekad NATO. Kami bisa bilang bahwa sebuah rudal yang jatuh di wilayah Polandia adalah bentuk provokasi bersenjata yang paling nyata dan Polandia mengetahuinya. Perkataan Sikorski bukan sekedar kata-kata kosong. Polandia tahu bahwa perang Ukraina telah mencapai titik kritis dan Putin mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke sekutu NATO untuk mengalihkan perhatian rakyatnya dari buruknya kinerja Rusia di Ukraina. Provokasi itu sudah terjadi. Menteri Luar Negeri Polandia telah menanggapi dengan mengatakan sudah saatnya Polandia memberi pelajaran kepada Rusia. Dan jika debat itu dilakukan dan Polandia mulai menghancurkan rudal Rusia, ini akan menjadi hal besar bagi Ukraina. Ada dua alasan mengapa, dan kita akan membahas keduanya setelah pengingat ini bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami membahas peristiwa-peristiwa yang berpotensi mengubah keadaan di Ukraina dan tempat lain setiap hari. Jadi pastikan Anda sudah berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan satupun informasi. Jadi alasan pertama mengapa hal ini akan sangat besar bagi Ukraina sudah cukup jelas saat ini. Ukraina sedang menghadapi masalah serius dalam menangani serangan rudal Rusia. Kami sebutkan sebelumnya bahwa serangan yang membuat sebuah rudal Rusia masuk ke Polandia juga menewaskan setidaknya 9 orang di Ukraina. Sayangnya, statistik seperti itu menjadi terlalu umum. Dan ini terjadi karena Ukraina praktis kehabisan rudal Patriot yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari rudal balistik Rusia. Setelah serangan berikutnya pada awal Agustus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa 21 orang telah tewas karena Ukraina tidak mampu menghentikan satupun dari 24 rudal balistik yang ditembakkan Rusia ke wilayahnya. Pencegat rudal balistik bisa saja menyelamatkan nyawa orang-orang itu hari ini, kata Zelensky. Sayangnya, Ukraina tidak memiliki pencegat yang dibutuhkan. Kampanye Rusia terhadap warga sipil Ukraina semakin meningkat justru karena Kremlin tahu bahwa Ukraina tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menghentikan rudal-rudal Rusia. Pencegat Patriot hampir habis dan mungkin tidak bisa digantikan. Amerika Serikat yang memproduksi pencegat Patriot dilaporkan hanya memiliki sekitar 800 yang tersisa dari stok sebelumnya sebanyak 2.300 karena perang dengan Iran dan kemungkinan besar tidak akan dijual ke Ukraina. Sementara itu, warga sipil terus berjatuhan sekitar 400 orang di bulan Juli saja dan hampir 1.400 orang secara total selama 6 bulan pertama tahun 2026 yang merupakan peningkatan 37% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Polandia telah membantu sebisa mungkin. Kami menyebutkan Morawiecki dan klaimnya bahwa Polandia seharusnya tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Klaim itu dibuat karena Polandia telah mengorbankan sebagian persediaan rudal Patriotnya untuk membantu. Polandia memasok 5 dari 35 rudal Patriot yang dikirimkan Jerman dan sekutu Eropanya ke Ukraina pada bulan Maret lalu. Morawiecki langsung memanfaatkan keputusan itu karena para pemimpin Polandia membuat keputusan yang kurang bijaksana dengan tidak memberikan angka yang jelas saat transfer dilakukan. Sekarang kita tahu jumlahnya 5. Dan meskipun itu tampaknya tidak banyak, itu berarti ada 5 rudal balistik Rusia yang gagal mengenai targetnya. Polandia berharap bisa melakukan lebih banyak lagi sekarang, dan tidak hanya dengan Sikorski yang menyerukan agar rudal-rudal Rusia ditembak jatuh oleh Polandia di atas wilayah Ukraina. Menurut Reuters, Polandia telah mengusulkan agar mereka bekerja sama dengan Ukraina dan Amerika Serikat untuk membangun rudal pencegat Patriot. Menyusul klaim yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama KTT NATO bulan Juli di Ankara bahwa AS akan memberikan lisensi teknologi Patriot kepada Ukraina. Pemberian lisensi
lisensi tersebut kini tampak tidak pasti. Trump menarik kembali persetujuannya pada akhir Juli dengan mengklaim bahwa masih diperlukan lebih banyak diskusi sebelum Ukraina mendapatkan lisensi. Namun demikian, tawaran Polandia menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membantu Ukraina di bidang pertahanan udara. Bahkan jika itu berarti mendirikan fasilitas produksi bersama untuk mengirim rudal pencegat Patriot ke Ukraina dengan lebih cepat. Situasi Patriot itu masih belum pasti saat ini. Namun bahkan tanpa rudal pencegat ini, Polandia baru saja mengirimkan pesan kepada Putin bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan membiarkan Rusia melakukan apapun yang diinginkannya, baik itu di Ukraina maupun di wilayah Polandia. Api akan dibalas dengan api jika Sikorski mendapatkan keinginannya. Dan ada alasan kedua mengapa kata-kata Sikorski menjadi dorongan besar bagi Ukraina. Hubungan antara Polandia dan Ukraina telah tegang selama beberapa waktu terakhir. Meskipun kedua negara bersatu dalam tujuan mereka untuk mencegah Putin memperluas Rusia dan menciptakan versi baru Uni Soviet, telah terjadi gesekan antara Polandia dan Ukraina selama beberapa waktu. Pada tahun 2023 dan 2024, gesekan itu berpusat pada perdagangan pertanian, dengan kelelahan di antara beberapa pemimpin Polandia terkait biaya dukungan jangka panjang juga turut berperan. Namun, badai politik yang sesungguhnya meletus pada bulan Juni ketika Zelensky memutuskan untuk menamai satuan militer baru dengan nama Tentara Pemberontak Ukraina atau UPA. Polandia sangat marah atas keputusan ini. Meskipun dipuji di Ukraina sebagai bagian dari tradisi perlawanan anti-Soviet, UPA asli adalah satuan nasionalis yang dibentuk selama Perang Dunia II yang menimbulkan kekacauan di tempat lain. Di Polandia, UPA bukanlah kelompok anti-Soviet. Satuan asli tersebut menjadi pelaku tragedi Volhynia antara tahun 1943 dan 1945 yang menyebabkan puluhan ribu orang Polandia dibunuh oleh nasionalis UPA. Luka sejarah itu sangat dalam dan keputusan Zelensky disambut oleh Presiden Polandia Karol Nawrocki yang mencabut penghargaan tertinggi negara Polandia, Ordo Elang Putih, dari Presiden Ukraina. Ketegangan semacam ini pasti membuat Putin merasa sangat senang. Inilah yang benar-benar ingin dia lihat. Semakin banyak perpecahan yang bisa ditimbulkan, semakin baik baginya. Jika perpecahan itu terjadi karena ketegangan soal sebuah nama, maka itu akan lebih baik lagi. Rusia bisa memanfaatkan hal itu dengan propaganda dan disinformasi yang menargetkan masyarakat Polandia. Memang, Rusia langsung berusaha memanfaatkan isu tersebut, sehingga Dewan Ketahanan Polandia mengeluarkan pernyataan terkait meningkatnya apa yang mereka sebut sebagai disinformasi dan publikasi manipulatif yang mulai muncul di ruang informasi Polandia. Kejahatan yang dilakukan oleh bentuk awal UPA bukanlah rahasia besar dan merupakan bagian dari masa lalu yang sulit, kata Dewan tersebut. Namun, keputusan Ukraina untuk menggunakan nama tersebut untuk unit baru tidak berarti hubungan antara Polandia dan Ukraina akan merenggang, terutama dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Putin. Dari pihaknya, Ukraina telah berusaha meredakan gesekan yang disebabkan oleh keputusan penamaan tersebut. Upaya-upaya itu tampaknya membuahkan hasil. Sebagian besar masyarakat Polandia masih tetap teguh dalam mendukung Ukraina dan keinginan mereka agar pemerintah terus bekerja sama dengan salah satu sekutu terpenting negara mereka. Dalam laporan tanggal 25 Juli, tepat sebelum sebuah rudal Rusia jatuh di Polandia, catatan dari Polandia mengungkapkan hasil studi baru yang dilakukan oleh lembaga riset Polandia CBOS. Studi tersebut menemukan bahwa 59% responden percaya bahwa sudah tepat jika penghargaan Ordo Elang Putih dicabut dari Zelensky. Namun pada saat yang sama, 75% mengatakan bahwa Polandia dan Ukraina seharusnya memprioritaskan ancaman Rusia dibandingkan perselisihan semacam itu. Dan 80% menyatakan pendapat mereka bahwa Rusia diuntungkan dari hubungan yang retak antara keduanya. Konsensusnya tampaknya adalah bahwa gesekan tersebut harus diselesaikan, tetapi Rusia harus ditangani terlebih dahulu. Perpecahan yang memang diinginkan Putin untuk terjadi tidak boleh dibiarkan terjadi dan memang tidak terjadi. Pada 6 Agustus, Duta Besar Ukraina untuk Polandia, Vasil Botnar, mengatakan bahwa fase tersulit dalam krisis diplomatik antara Polandia dan Ukraina kini telah berlalu. Ketegangan masih ada, ia menegaskan, tetapi kedua negara tetap bersatu dalam hal menghentikan Putin dan ambisinya yang gila untuk menciptakan Uni Soviet 2.0. Sekarang, dan meskipun ada semua ketegangan ini, Polandia sedang membicarakan tentang menembak jatuh rudal Rusia di atas wilayah Ukraina. Jika Polandia benar-benar melakukannya, itu akan menjadi bukti yang dibutuhkan Putin bahwa kampanye disinformasinya tidak akan berhasil, terutama ketika Rusia cukup bodoh untuk mulai menyerang Polandia dengan rudalnya. Sekarang sudah jelas mengapa Ukraina sangat diuntungkan jika Polandia melakukan apa yang dikatakan Sikorski perlu dilakukan. Tapi sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Bagaimanapun bukan hanya Polandia dan Ukraina yang akan terpengaruh oleh keputusan ini. Polandia adalah anggota NATO. Jet tempur NATO lah yang dikerahkan untuk menghadapi rudal Rusia di wilayah udara Polandia. Jika Polandia mulai menembak jatuh rudal Rusia, terutama di Ukraina, maka apa yang dikhawatirkan NATO akan terjadi, yaitu eskalasi, di mana negara anggota NATO secara aktif menyerang balik Rusia. NATO telah lama mengkhawatirkan respon seperti ini, tetapi insiden di Polandia menyoroti mengapa seseorang di dalam aliansi perlu berbuat lebih banyak terhadap Rusia. Krisis rudal Polandia mencerminkan dualitas yang ada di dalam NATO.
Respons terhadap rudal Rusia sangat cepat. Rudal Rusia hanya terbang di wilayah udara Polandia selama 6 menit, tetapi waktu itu sudah cukup bagi NATO dan Polandia untuk mengerahkan helikopter dan pesawat untuk menanganinya. Deteksi ancaman dan waktu respons bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah ancaman dihadapi, yaitu tidak ada apa-apa. Kita melihat itu pada akhir Juli. Rudal Rusia hanya beberapa detik lagi untuk ditembak jatuh, tapi itu tidak dilakukan. Perdebatan harus terjadi terlebih dahulu, karena tidak ada kebijakan yang pasti yang mengatakan NATO akan menghancurkan apapun milik Rusia yang memasuki wilayah udaranya. Polandia akhirnya membayangi rudal tersebut dan menunggu hingga detik terakhir untuk menentukan apakah rudal itu akan jatuh dengan aman. Fakta bahwa rudal itu akhirnya memang menghantam Polandia di tempat yang tidak bisa menyebabkan kerusakan bukanlah intinya. Yang jadi masalah adalah NATO lambat dalam mengambil tindakan. NATO bisa saja menggunakan insiden ini untuk mengirim pesan bersama kepada Putin bahwa apa yang dilakukan Rusia di Polandia tidak akan ditoleransi. Sebaliknya, Rusia telah belajar bahwa sebuah rudal yang menembus wilayah udara anggota NATO sejauh 90 km tidak akan ditembak jatuh kecuali NATO menganggapnya benar-benar diperlukan. Itu bukan pelajaran yang ingin NATO tanamkan pada Putin. Pemimpin Rusia akan terus mendorong dan menguji. Akan ada lebih banyak uji coba untuk melihat seberapa jauh NATO bersedia melangkah demi menghindari eskalasi. Ketakutan akan pembalasan Rusia ada di dalam NATO dan Putin bisa merasakannya. Seringkali banyak pembicaraan, tapi tindakannya minim. Sekali lagi, NATO menyatakan bahwa mereka akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela wilayahnya setelah apa yang terjadi di Polandia. Tapi Sikorski sekarang mengajukan pertanyaan kunci. Seberapa banyak yang dianggap berlebihan? Pada tahun 2025, aset udara Rusia memuji wilayah udara NATO sebanyak 18 kali, yang merupakan lonjakan sebesar 200%. Situasinya semakin memburuk. Pada bulan Juli, NATO terpaksa lebih dari 2 kali lebih sering mengerahkan jet tempur dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2025. Lonjakan yang dimulai pada tahun itu terus berlanjut hingga 2026. Dan sebuah rudal Rusia yang menghantam Polandia menjadi bukti bahwa Putin akan terus menguji batas sampai dia mendapat perlawanan. Polandia ingin menjadi negara yang memberikan perlawanan dengan cara yang tidak pernah diduga oleh NATO. Setidaknya itulah menurut Sikorski. Yang sangat jelas adalah jika Polandia ingin mulai menembak rudal Rusia di Ukraina, maka seluruh anggota NATO lainnya harus bersatu mendukung pendekatan tersebut. Pada 7 Agustus, CNN melaporkan bahwa intelijen Amerika Serikat sekali lagi memperingatkan bahwa Putin sedang merencanakan serangan terhadap anggota NATO, kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan. Putin adalah seorang pria yang memahami dan merespons kekuatan. Penangkalan tidak lagi berhasil. Putin perlu belajar bahwa NATO akan membalas dengan keras jika Rusia terus mengusik dan memancing. Rudal-rudal yang dijatuhkan oleh Polandia di atas Ukraina akan menjadi tindakan yang begitu keras sehingga Putin akan dipaksa untuk mundur. Namun hanya waktu yang akan menjawab apakah pesan Sikorski akan menjadi mantra Polandia dalam beberapa bulan mendatang. Sambil kita menunggu langkah selanjutnya dari Polandia, salah satu sekutu Ukraina lainnya baru saja mengambil langkah besar untuk merugikan Rusia. Senat Amerika telah mengambil langkah pertama untuk mengesahkan rancangan undang-undang penting yang akan memberikan tekanan sanksi lebih besar kepada Rusia daripada sebelumnya. Masih ada beberapa rintangan yang harus dilalui, tetapi rancangan undang-undang ini bisa menjadi titik balik dan Anda bisa mengetahui alasannya dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan acara militer dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Terima kasih telah menonton.